Belum, masih video Yang lirik mungkin ya. rekaman itu ada nggak sih dari Kak Lesti Oh, dan oh Kak enggak, Syafiq? kalau itu kan saya memang direct vokal untuk tim yang memang yang Bang Syafiq ya, tim kita yang handle karena kita kan lagi ada kesibukan gitu. Jadi kita cuma membantu untuk nge-preview hasilnya doang. Ternyata pas kita preview kita juga, iya kita waktu itu kaget pas kita kan lagi syuting. Terus kita ngedirect Bang Syafiq ngedirect vokalnya kan di rumah, recordingnya kan di rumah. Jadi jadi bawa alat ke rumah dia recording supaya dia lebih enjoy kan kalau syuting kalau recording di rumah. Udah kita terima hasil, begitu kita dengar kita awalnya wah ketawa sekaligus terharu gitu. Wah, anak sekecil ini bisa nyanyi, bisa bisa tahu notasi, tahu nada gitu ya. Happy banget gitu. Dan kalau untuk kita cara membujuk kalau di luar konteks recording, misalkan dia lagi syuting apa gitu, kita nggak pernah memaksakan, nggak pernah ngebujuk ayo bang ayo syuting, karena kita nggak pernah mau maksain dia. Ya udah tergantung enjoynya dia aja. Kalau dia pas lagi nyaman ayo syuting bang, ayo ayo abang syuting. Kadang-kadang dia memang dia sendiri tahu, dia sendiri pada malah ngajakin papa kapan syuting, yuk syuting yuk gitu. Jadi kadang-kadang bukan kita yang malah ngajakin, malah dia yang minta. Ya bersyukur ya kita maksudnya punya anak yang memang eh punya darah seni gitu, punya darah seni yang memang bisa dibilang terakhir, insya Allah terakhir sebagai entertainer lah gitu. Oke. Mungkin apa dari BBL sendiri pengen kayak aku pengen jadi penyanyi karena mungkin melihat dari mamanya, dari Guna ya, Guna Lesti. Jadi penyanyi terus dia jadi terinspirasi dan pengen bikin lagu juga terus dia nyanyi-nyanyi gitu terinspirasi dari mamanya gitu Kak. Ya yang namanya anak pasti akan mencontoh terutama dari orang sekitarnya ya, orang terdekat yaitu orang tua. Jadi ya memang secara nggak langsung itu akan terstimulasi dalam pikirannya, termasuk mencontoh apa yang sering dilakukan. Kayak saya sering main piano, dia dia ngikut meskipun kadang mainnya dia pencet piano tapi yang keluar mulutnya dia gitu, nada Oh iya. manual. Misalkan dia mencet apa dia yang main sendiri na 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 na. Lagu kayak lagu saya di eh, yang hebatnya itu dia tahu tahu nada gitu. Jadi bahkan lagu-lagu yang saya bikin dia tahu notasinya, kayak misalkan lagu Arsy di dalam doa ku mengajarkan cinta kita terjaga. Nah dia bisa bisa mengulang notasi dengan nada yang tepat gitu, karena kan nggak semua anak bisa tahu duduk notasi kan dia, tapi dia bisa bisa dengan lancar mengulang na 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 na. Nggak semua orang bisa. Dan itu eh itu kalau bisa saya bilang masya Allah itu adalah sebuah gift ya, karena dan itu bisa dibilang ya memang karena dia punya darah memang turunan dari seorang penyanyi gitu. Jadi ya secara nggak langsung dan kebetulan memang apa namanya memang dia sering dengar ibunya nyanyi, papanya juga main musik, jadi ya secara otomatis dia tahu nada, tahu notasi gitu, tahu tahu tempo, tahu ritme gitu. Mungkin Kak, baru kakak juga baru betul ya. Kakak baru launching lagi nih Kak Iya, kemarin nih berjudul Juli ya, Juli. Juli, Kenapa nih Kak? Apa? hari ini launching, Oh hari ini launching. hari Mungkin ini launching. kenapa nih Kak sedikit diceritain lagu Juli tercipta itu terinspirasi karena apa? Atau karena keberuntungan kakak seperti yang diceritain di video gitu? Iya, ini lagu yang udah lama saya bikin. Ini kalau nggak salah dari 17 lagu yang saya bikin, ini lagu ke berapa ya? Kalau nggak salah ya, coba saya cek bentar ya. Ini lagu, oh saya bikin ini bulan 3 ternyata saya bikin. Ini lagu yang ke 12 saya bikin, lagu yang ke 12. Ya, pas banget lagi tanggal lahir saya 12. Lagu ke 12 yang saya bikin. Waktu itu saya pengen bikin lagu yang enteng, lagu yang bertema, lagu yang ringan, lagu yang easy listening gitu.
Terus iseng-iseng bikin notasi, kemudian kepikiran nentukan temanya apa nih ya, kira-kira tema romantisme ya. Kira saya terpikirlah satu judul, yaitu Bulan Juli. Karena saya terinfluence dari lagunya Januari, 11 Januarinya Gigi, yang memang menceritakan bagaimana perjalanan dan peristiwa momen historical di bulan Januari ya. Dan akhirnya saya mencoba untuk menggunakan formula yang sama gitu. Kepikiran di bulan Juli, dan memang di bulan Juli itu bisa dibilang banyak sekali keberkahan yang hadir, yang datang dalam hidup saya. Termasuk saya mulai viral di bulan Juli, saya mulai dikenal banyak orang semakin tahu saya. Waktu itu kalau kita flashback kembali, waktu itu saya dicap sebagai sad boy ya saat itu ya. Sad boy, kemudian akhirnya dijodoh-jodohin nama istri saya, Lesti Kejora, tanggal 24 waktu itu. Terus Lestar Lovers juga terbentuk di bulan Juli. Jadi banyak sekali keberkahan yang hadir. Makanya hal itulah yang akhirnya saya highlight di lirik ini, di mana saya mengungkapkan bahwa Juli mentari datang dengan keindahan, banyak keberkahan yang hadir, termasuk hadirnya seorang istri. Itu yang saya mention di lirik ini, pesan lagu itu. Dan akhirnya saya kepikiran satu tema, bagaimana saya ingin mempersembahkan lagu ini untuk terhadap bulan yang begitu banyak keberkahan dan sosok yang hadir yang akhirnya mengisi hidup saya gitu, mengisi dan menghiasi hidup saya. Notasi juga full dari saya, notasi full dari saya. Kira-kira pembuatannya berapa lama tuh Kak? Dari bulan Maret sampai sekarang tadi? Oh enggak, bukan, bulan Maret itu jadi lagunya. Jadi waktu itu kalau nggak salah untuk notasi cuma untuk notasi sekitar sejaman, untuk lirik cuma setengah jam. Itu sebetulnya ini termasuk lagu yang paling cepat yang pernah saya bikin. Jadi waktu itu notasi udah jadi secara full bagan. Kemudian saya iseng untuk jadi saya tuh selalu cenderung bikin notasi dulu full, bikin nadanya dulu, baru bikin liriknya untuk ngisi lirik. Saya kemudian di sore waktu itu saya duduk di kolam renang, saya mikir nentukan tema, akhirnya memutuskan untuk memilih Juli. Akhirnya saya karang-karang tuh, saya oret-oret apa tuh ya kira-kira lagunya di bulan Juli. Terpikirlah, terus bikinlah beberapa beberapa kalimat gitu, dan akhirnya saya cocokin, jadilah liriknya sesuai dengan lagu yang sekarang. Terus akhirnya saya sampaikan kepada istri, sayang aku nih bikin lagu buat kamu. Waktu itu dia pikir lagu ini buat dia, itu buat dinyanyikan oleh dia gitu. Iya. Terus saya bilang enggak, ini bukan lagu buat kamu nyanyiin, tapi lagu kakak nyanyiin, ini persembahan untuk kamu. Oh serius kakak? Iya. Terus saya bacain liriknya, saya nyanyiin, dia berkaca-kaca waktu itu. Wah, serius kak, ini buat aku lagunya? Iya, ini buat kamu, memang persembahan untuk lagu untuk kamu dan peristiwa di bulan Juli gitu. Oh akhirnya dia senang, berkaca-kaca, dan setelah penantian yang cukup lama, produksi lagu yang cukup lama, akhirnya rilis di bulan Juli, tepat di bulan Juli gitu. Tepat bulan Juli, emang direncanakan kan Kak Bila kan juga ulang tahunnya di bulan Juli ya, tanggal 12. Itu emang direncanakan atau emang sesuatu hal yang nggak sengaja? Sebetulnya nggak sengaja. Jadi awalnya ini bakal rilis di bulan 5 tadinya. Cuma karena satu pertimbangan, akhirnya kita memutuskan untuk yaudah deh, kita barengin aja dengan judul lagunya Juli yang akan rilis di bulan Juli gitu. Karena memang persiapannya juga cukup panjang, ini termasuk produksi yang cukup panjang juga, banyak revisian, dan saya juga di lagu ini memikirkan dari hulu ke hilirnya gitu, dari mulai aransemennya,
Dari mulai pembuatan video klipnya, terus sampai teaser, konsep segala macam saya ikut memikirkan. Dan syukurnya saya punya tim yang solid ya di Lestari Code, yang mana mereka mampu mengakomodir ide yang saya punya, mengakomodir semua isi kepala saya dengan baik. Dan akhirnya saya sendiri merasa sangat puas sekali ketika melihat hasilnya. Bahkan tadi meskipun saya udah melihat berkali-kali ya video klipnya, karena kan memang saya pasti preview kan untuk video klip begitu sebelum rilis. Tapi begitu rilis tadi, bahkan saya sampai nangis gitu melihat video klipnya. Wah ternyata saya aja yang bikin, saya aja yang memikirkan video klip ini, konsep video klip ini bisa ikut menangis gitu. Dan mudah-mudahan orang pun akan merasakan hal yang sama, dan orang pun bisa pesan yang saya berikan di lagu ini bisa terdeliver lah kepada penonton. Dan insya Allah bisa, lagu ini bisa menjadi satu karya yang diterima oleh masyarakat, bisa terus streaming lagu ini dan bisa menjadi top playlist juga ya gitu. Tentang 12 Juli kemarin 8 ulang tahun itu gimana nih rasanya? Di umur yang berapa sih Kak? 12 nih? 12 Juli kemarin ulang tahun. Di umur yang ya masih standar lah. Dan mungkin target dan list yang belum kecapai dan yang udah kecapai mungkin sedikit ya. Ya, yang pertama beberapa target sudah tercapai, di mana kita menambah satu lini usaha yaitu F&B. Kemarin kita bikin 20 Forever Cafe yang bertempat di Cikarang. Itu satu impian saya yang terkabul, punya coffee shop. Terus saya rilis lagu juga. Setelah terakhir kali saya rilis lagu itu di tahun lalu, dan akhirnya rilis juga tahun ini. Dan kemudian saya juga rilis lagu, kemudian anak saya juga rilis lagu di tahun ini. Kalau ditanya harapannya, pasti setiap manusia punya banyak mimpi ya, punya banyak wishlist lah. Jadi masih banyak harapan-harapan saya yang mimpi-mimpi saya yang sedang on progress lah, atau sedang dalam tahap terrealisasi, insya Allah. Salah satunya banyak lah, kita pengen mudah-mudahan one day Leslar Company punya gedung sendiri, punya kantor sendiri yang besar. Terus juga Leslar juga bisa menambah, expand lini-lini bisnis yang baru, yang mana insya Allah bisa membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang. Terus bisa menjadi wadah yang bisa menampung banyak orang untuk bisa berkarya. Terus insya Allah juga apa yang kita berikan, karya-karya yang kita berikan bisa menjadi sesuatu yang positif. Jadi tidak hanya sekedar mengeluarkan karya, tidak hanya mengeluarkan karya secara kuantitas, namun juga bisa berkualitas tentunya ya. Dan insya Allah banyaklah program-program Leslar yang selain bisa terrealisasi dengan baik, bisa tereksekusi dengan baik, namun juga bisa sukses berjalan dengan baik.